ونفحات في الدين وأخلص الفاتحة. Ini kata Habibul Haddad, adab membaca Al-Quran. Ketahuilah Yasmin bahwasanya pembacaan Al-Quran mempunyai adab-adab zahir dan adab batin. Jadi ada adabnya juga semuanya. Jadi semuanya itu dilajari oleh Nabi kita adabnya. Di dalam hadis Nabi disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak itu disebutkan ialah adab. Jadi ada adabnya lah, ada tata caranya. Salat pun ada adabnya. Menuntut ilmu pun ada adabnya. Duduk di majelis ilmu ada adabnya. Jadi adab itu kalau kita laksanakan akan menjadi sempurna ibadah kita. Jadi kalau adab tadi kita hilangkan, kita tinggalkan, maka ibadah kita itu tidak sempurna. Sedekah ada adabnya, berusaha ada adabnya, dan ada niatnya juga. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu, niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Sebelumnya beramal sudah berniat, sudah dicatat oleh Allah. Nah kayak kita ini duduk majelis ilmu, mulai rumah sudah niat untuk menuntut ilmu. Habis itu timbul uzur, sakit apakah umpamanya uzur, itu sudah dicatat oleh Allah kebaikan. Sebelum tulang, belum tulang. Tidaklah hamba menjadi pembaca yang sebenarnya, kata Habibul Haddad, dan tidak menjadi bagus pembacaannya serta tidak mencapai kedudukan di sisi Allah hingga ia menjalankan adab-adabnya itu. Jadi bila nak sempurna, waktu kita membaca Al-Quran kita jaga adabnya tadi. Ada adabnya ketika anak membaca, ada adabnya ketika membaca. Itu kan disebutkan dalam kitab ini. Akan tetapi kata Habibul Haddad, ia tetap mendapatkan pahala dalam pembacaannya dan memiliki keutamaan menurut kadarnya. Nah, jadi pahala itu tetap didapat olehnya, tetapi tergantung adabnya tadi. Bila adabnya sempurna, baik juga, sempurna juga pahalanya. Bila adabnya setengah-setengah juga, kadar menurut kadarnya tadi. Ketika membacanya, apakah baguskah bacaannya, tajwidnya baguskah, kadangkah itu dihitung juga. Adab yang terpenting dan terutama ujar sini ialah membacanya harus ikhlas dulu. Bukan karena orang kalau amin Tuhan, jangan. Membacanya ikhlas dulu. Semuanya ikhlas tadi. Karena rohnya amal itu ikhlas. Karena Allah alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah pertama. Yang Maha Pemurah dengan pembacaan itu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharap memperoleh pahala ikhlas juga adanya. Kita tuh mengharap pahala lawan Tuhan, mengharap kasih sayang Allah, pemurah Allah, ikhlas jiwanya. Tetapi itu ikhlasnya ada tingkatan. Ada ikhlas untuk orang awam ada. Ya mah ada pahala tadi. Ada ikhlasul alillah ada.
ada ikhlas khawas wal khawas, ada itu tingkatannya, ada ikhlas ada. Jadi di dalam kitab Ibn Athaillah Iskandar itu, kitab Hikayatul Imam disebutkan, Hikayatul Imam orang Ibn Athaillah itu ada tingkatannya ikhlas tadi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada tingkatannya, diajari oleh Imam Ghazali ikhlas tadi. Karena pengen bertemu aja, mungkin ada di sini di lain kita bertemu. Nah, ada tingkatan ikhlas tadi. Tapi nak ikhlas sebenarnya dari ilahi antal maksudi wa lakal madlubi. Mengharap pada Tuhan aja. Itu ikhlas yang tinggi juga, termasuk ikhlas yang tinggi. Ada lagi ikhlas mahabbah. Lain lagi ikhlas karena cinta juga. Karena cinta lawan Allah dan apapun, dapat bala pun ya senang. Karena ini ikhlas tadi, melihat mengampun memberi bala tadi. Ada juga itu. Ia tidak boleh bersikap ria. Kalau mau minta puji orang, jangan di sini. Berpura-pura supaya dilihat orang rajin membaca Quran, disambat orang ahlul Quran, jangan juga di sini. Kalau awal kita itu duduk di rumah malam hari kah, setelah salat asar kah baca ya. Kalau mengharap siapa-siapa, ada orang kah, ada orang kah, tetap membacanya. Berarti itu menunjukkan orang ya ikhlas. Orang ikhlas itu di mana aja kalau berubah hati, baik di hadapan orang banyak ataupun di tempat yang sunyi samanya. Itu salah satu tandanya orang yang ikhlas, orang ikhlas begitu. Dan membaguskan diri untuk para makhluk maupun mencari kesenangan sesaat. Membaguskan diri nih, membaguskan bacaan di hadapan orang supaya mencari kesenangan tadi, supaya bagus lihat orang. Wah, orang ini harus bacanya. Atau waktu jadi imam kah, surahnya panjang-panjang. Supaya apa? Supaya bisa kurang bagus. Tapi kalau sudah di rumah, inna ataina qul wallah. Nah, itu jangan sampai juga. Kalau anak di rumah panjang, jadi imam pendek. Tapi itu menurut ketentuan orang aja, menurut kemampuan. Dan harta yang fana dan akan lenyap segera pada sendiri. Ia harus memiliki batin dan hati yang penuh untuk membayangkan keagungan pembicaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam itu disebutkan kalam Allah, Al-Qur'an itu masuk kalam Allah. Jadi kita membaca itu mengagungkan daripada perkataan Allah. Baca Quran kita hadirkan hati tadi, karena ada di dalam Al-Quran itu cerita, ada tentang akhirat, ada itu banyak cerita, ada cerita orang zalim, ada banyak cerita di situ. Contoh-contoh yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena mukjizat yang paling besar diberikan Allah yaitu Al-Quran. Itu mukjizat Nabi yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi sebelum Nabi kita wafat, ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tunduk kepada kebesarannya
hati dan anggota tubuhnya khusyuk membaca Al-Quran. Anggotanya diam pada diam ya. Dan hatinya pun dihadirkan hati tadi ketika membaca Al-Quran, ya memahami maknanya Al-Quran tadi, hingga seakan-akan ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membacanya kitabnya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarangnya. Ada caranya juga. Ada caranya di mana Allah memerintahkan kita membacanya dan melarangnya. Adalah wajib bagi siapa yang mengenal Al-Quran dan mengenal pembacanya. Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap begitu. Bagaimana tidak sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa dzalkal amsal nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti engkau akan melihatnya tunduk dan terpecah belah. Saking mulianya, saking besarnya, saking agungnya Al-Quran tadi, tunduk gunung itu. Belah disebabkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah, bergetar hati meninggal Al-Quran. Sayyidina Umar masuk Islam karena ketika itu mendengar Al-Quran, masuk Islam dia bergetar. Perampok ketika menyamunnya Habib, ketika menyamun merampok Syekh Abdul Qadir Jilani itu mendengar Al-Quran. Jadi Al-Quran ini luar biasa didengarkan kepada orang-orang, apalagi anak kita yang masih baik. Apalagi baca Al-Quran itu jangan berbandel. Ketika orang baca Al-Quran jangan ada berbandel. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Disuruh berdiam. Wa ansitu itu suruh berdiam. Kalau kita biasanya orang tilawah, kalau acara itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ada baca Quran, terus suruh diam. Jangan ada nama pandai dengari alam tunar Al-Quran. Atau ada orang membaca Al-Quran hingga kita mendengar pun dapat pahala. Kita mendengar walaupun kita akan membaca. Pahala di telinga dapat, mendengar yang baik-baik. Tapi baca Al-Quran pun ada adabnya kena. Jangan baca Quran nyaring sedangkan di samping kita ada guring, ada juga adabnya kena. Adab zahirnya tuh. Apabila demikian keadaan gunung yang padat dan keras, gunung Hajjah tuh padat ujar sini dan keras, sekiranya Al-Quran diturunkan kepadanya, maka bagaimana juga keadaan manusia yang lemah. Kayak kita nih lemah. Kalau kita sering baca Quran, membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan dikikis menjadi baik, insya Allah. Itu kelebihan Al-Quran. Jadi jangan sampai di rumah ada baca Al-Quran lah. Baca Al-Quran. Kalau di rumah, di masjid, ada bapak yang paling dibaca. Barangkali seayat kah, 2 ayat kah, pada bapak bang. Yang paling istiqomah, istiqomahkan. Luar biasa Al-Quran ini, luar biasa. Banyak orang Al-Quran matinya kadang buruk, jasadnya ada sanggup tanah makan. Apalagi waktu matinya aja bagus, wajahnya bersih. Namanya tadi ada meninggal Ustadz Supian, Imam Masjid Raya Banjarmasin, Sabil Mu'tadin, wafat sih. Ahlul Quran, senior daripada Ustadz Fadlan, Ibam Mangki sidin dulu pengajarnya.
Majid Habisnya meninggal, melihat wajah si Gento bagus, berseri wajahnya, Al-Quran. Dan orang Al-Quran ini anaknya pun hafal Quran, orang tuanya dapat mahkota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat anaknya Al-Quran. Dan dia bisa membebaskan orang karena api neraka. Orang itu dipastikan masuk neraka. Ada keluarganya, anaknya kah, cucunya kah, Ahlul Quran, hafal Quran, bisanya mengangkat keluarganya juga dalam masuk ke surga tadi. Itu kelebihan dari orang yang hafal Quran. Ada dulu cerita di Hadramaut. Di Hadramaut itu Ustaz Abdurrahman Bilas mengisahkan, Ustaz Abdurrahman ada santri di Hadramaut anak muridnya. Waktu abahnya wafat, tetapi ada salah satu habib melarang. Maksud habib itu kalau sebulik habiskan dulu, selesaikan. Tetapi ia mau menurut hafal Qurannya habisnya sampai 30 juz khatam Qurannya. Habis itu dimimpikan oleh Allah Ta'ala melihat orang tuanya tadi diberikan kursi yang mewah, dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adanya di sini. Jangan hafal Quran tadi. Jadi supaya kita semangat, anak kita menghafal Quran, cucu habis Al-Quran hanya enak belajar kitabnya pulang, digabungkan Al-Quran dipelajari, belajar kitab diajarkan. Jadi kan semata-mata kitab tuh. Nah, kayak Ustaz Fadlan tuh. Ustaz Fadlan terusin Quran aja sampai 30 juz khatamnya. Habis itu mengaji memangkih, belajar kitab. Alim juga ya akhirnya. Dia sudah mahir gak hafal. Mengaji ulang nahwu, akhirnya setengah aja dapat. Karena sudah penuh dengan cahaya tadi, Quran tadi. Ya Ustaz Fadlan, pesantrennya paling banyak santrinya di Bayur sana, paling banyak santri Ustaz Fadlan di Al-Falah sana, di Bangkuring. Karena Ustaz Fadlan itu termasuk orang yang disiplin mengajar Al-Qurannya. Maka bagaimana juga keadaan manusia yang lemah ini jasidin, apalagi anak lah, anak ayah orang halus anak halus itu bacakan alam nasrah setiap subuh lah, setiap apa bacaan alam nasrah lakas sadrak, itu masih membuka hati itu. Alam nasrah ini hatinya akan terbuka ya. Alam nasrah, surah alam nasrah. Tahu alam nasrah itu harapnya ada dibaca 11 kali juga, ada khasiatnya. Alam nasrah dan diciptakan daripada air. Manusia diciptakan daripada air dan tanah. Kalau bukan karena kelalaian hati dan kekerasannya serta pengetahuannya yang sedikit akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebersangkaan serta kebesarannya, keperkasaannya serta kebesarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala pada menghabarkan tentang orang-orang yang khusyuk dan hamba-hambanya ketika membaca kitabnya. Innal ladzina utul ilma min qablihim idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacanya kepada mereka, mereka akan menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka yang menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi menyebutkan, Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan ala mutasyabihan masani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Perkataan yang paling baik Al-Quran. Al-Quran banyak yang baca. Jadi Al-Quran kemarin itu sebutkan satu alif aja dihitung pahala. Satu alif, ba, ta, lain lagi itu dihitung pahala semuanya. Jadi kalau kita ini kita kan dah hafal Quran, meyakinkan selawat lagi. Kalau orang yang ahli Quran, yang mananya baca Quran, ya. Karena pakai bukuin, bacanya, mendaras, pahala terus kemuntungnya. Ya jadi Umar dong ada bebandan ini Quran aja di sini. Karena ada Quran, ratib pada juz, hadat, ratib di sini. Jadi bukan termotor lepas jadi wali, cepat jadi wali bukan termotor. Tapi ada orang Habib di Betakun Muhammad. Kayak apa kami ini di Indonesia, cepatkah jadi wali? Kalau undermod cepat jadi wali. Jadi Umar yang paling hebat itu yang paling cepat di Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak yang dilihat. Kenapa? Banyak membuka aurat yang haram-haram dilihat banyak. Jadi kalau kau menahan nih jadi wali. Apalagi orang hafal Quran. Orang hafal Quran harus menjaga benar ulang mata tadi. Orang hafal Quran itu yang sedikit aja kan kalau salah bisa hafal itu hilang seorang. Kayak apa? Ada dulu Sidin mengaji di negara, kawin di kampung ulun, bininya orang kampung ulun. Habis nikah itunya, kenapakah sebabnya wallahu a'lam. Berarti hilang hafalan. Nah hafal 30 juz tadi ada sebagian yang hilang bacaannya, hilang di otak. Jadi sini tadi murajaah, sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mengulangi. Karena Al-Quran ini kalau sudah hilang alif yang dihafali ulang kembali. Quran itu harus dijaga bujur-bujur, harus dimurajaah, ulang-ulangi. Kalau kita mulai pertama menghafal nyaman, tapi kalau orang sudah hafal Al-Quran hilang, nah itu agak susah untuk masukkan kembali tadi. Jadi harus murajaah bujur. Murajaah artinya mengulang, diulang bujur Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran itu kalau sembarangan makan atau sembarangan makan yang macam-macam bisa melupakan kita ya. Mata yang diutamakan adalah mata. Banyak yang haram-haram itu lah kasihan. Jadi kalau orang hafal Quran,
orang pun akan tunduk padanya, bersujud. Dunia itu bersujud sama kita. Jadi orang Al-Quran itu kan gampang mencari dunia itu kan gampang. Ya ada jalan Samarinda nih. Orang yang apa-apa Quran kan gampang mencari duit. Ada apa? Alahan duit yang mengajar hubungannya. Dunia yang mengajar. Perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Tubuh aja akan tenang. Ya, biar baca Quran. Tenang, ada hati tenang. Ada baca Quran. Itu juga baca selawat tenang, baca selawat. Karena itu mengingat Allah intinya. Sedikit lagi. Pengagungan, rasa takut, khusyuk dan sikap tunduk ketika membaca Al-Quran termasuk sifat orang-orang mukmin yang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Nah, jadi kalau orang baca Quran itu disuruh dimuliakan. Kalau awal ya lo jangan di bawah, di atas, di panggung baca Quran. Karena membaca Al-Quran luar biasa. Rasa takut dalam hati. Ini Sayyidina Abu Bakar itu kalau jadi imam sini menangis terus. Ketika membaca surah menangis. Ini kayak Sayyidina Abu Bakar. Karena tahu maknanya, tahu tafsirnya, apa tujuan yang Allah maksud di dalam Al-Quran tadi, tahu, paham. Jadi gemetar hati. Tunggu. Termasuk di sini sifat yang mengenal sifat orang-orang mukmin yang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Sebaliknya kelalaian, kekerasan hati, orang keras hati itu suruh baca Quran. Baca Quran masih umpamanya berarti ada yang salah sedikit. Kalau yang baca Quran masih keras hati, berarti ada nang bacaannya nang kurang atau adabnya nang kurang. Jangan disalahkan Qurannya. Awalnya sudah baca Quran tapi kada masih keras di hati, berarti ada kesalahan lawan kita. Jangan Qurannya disalahkan. Dan kelupaan dan bermain-main ketika membaca Al-Quran jangan. Langsung berpandir, jangan. Kalau kita membaca Quran itu khusus, jangan ada yang mengganggu. Itu perlunya kalau kita mengisi rumah tangga, ulah tempat khusus untuk kita beribadah lawan Allah. Tapi kayak ulun pada kaum masih teman anak maham ini diganggunya ada di rumah. Nyaman dulu ibadah di masjid aja. Tak khusus lah. Kalau tak rumah sudah awam. Wajar aja, dan banyak isi anak. Nabi aja, Nabi sholat di Sambini oleh Sayyidina Hasan Husain. Nabi sholat di Sambini duduk sini. Anak-anak itu lah sifatnya ada. Adalah sifat orang-orang berpaling dan bersalah yang lemah imannya mereka, sedikit keyakinan mereka dan kosong hati mereka,
dari hakikat-hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makrifat kalamullah. Jadi kalau orang makrifat kalam sudah yang merasuk aslinya. Rasuk. Jadi rasa tenang baca Al-Quran tadi. Karena sudah makrifat Allah, hakikat makrifat tadi. Makrifat artinya mengenal, kenal. Ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keselamatan bagi kita dari hal-hal itu, dari segala macam cobaan dan bahaya. Termasuk adabnya di sini yang terpenting dan paling wajib ialah di waktu membaca Al-Quran ia renungkan ayat-ayatnya dan berusaha memahaminya dengan hati yang hadir. Itu salah satu daripada wajib di waktu membaca Al-Quran tadi, merenungkan ayat-ayatnya tadi. Kalau ada bisi tafsir nyaman baca tafsir Al-Qurannya dan berusaha memahami daripada isi kandungan Al-Quran tadi dengan hati yang hadir. Itu salah satu daripada wajib di waktu membaca Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah berikan paham kita baca Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita diberikan hafal Quran kayak Ilah al-Fatihah. Iya kan Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu fa'alna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ta'ala fudul arifin. واجعلنا من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاء والتصل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله